Halo teman-teman, nama saya Kanedian India dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi-materi apa saja yang ada di mata kuliah pengantar manajemen pada semester 1. Oke, mari kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu konsep dasar manajemen. Nah, teman-teman, kita tahu manajemen itu sendiri merupakan cara bagaimana kita memproses, mengatur strategi dan berupa penggerak kita untuk mencapai suatu tujuan yang tanpa kita sadari kita juga pernah melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Manajemen juga sudah dilakukan sejak zaman dahulu, maka dari situlah muncul aliran-aliran seperti aliran klasik, aliran neoklasik, dan aliran manajemen modern. Nah, pembahasan selanjutnya ini akan membawa kita ke materi selanjutnya, yaitu perkembangan teori manajemen. Oke. Aliran-aliran atau teori-teori manajemen itu dibagi menjadi 3, yaitu aliran klasik, aliran neoklasik, dan aliran manajemen modern. Nah, untuk aliran klasik itu dibagi menjadi 2, yaitu teori manajemen ilmiah dan teori manajemen organisasi klasik. Manajemen ilmiah atau yang lebih dikenal dengan Taylorisme adalah teori manajemen yang menekankan analisis sistematis proses kerja untuk memaksimalkan efisiensi dan produktivitas. Nah, sementara untuk teori organisasi klasik yang dikembangkan oleh Henry Fayol atau yang lebih dikenal dengan Bapak Manajemen adalah teori yang berfokuskan pada prinsip-prinsip manajemen untuk mencapai tujuannya dengan cara yang lebih efektif. Selanjutnya, manajemen terhadap lingkungan. Manajemen terhadap lingkungan merupakan penggunaan kita dalam energi terbarukan, seperti energi surya atau angin. Itu adalah bentuk pengupayaan kita dalam ketergantungan pada energi fosil. Lalu manfaatnya apa? Manfaatnya jika kita menerapkan hal tersebut adalah kita bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik, lalu pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan juga terjadi efisiensi biaya dan energi. Proses perencanaan dan penetapan tujuan organisasi. Artinya, suatu proses yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuannya. Fungsinya adalah untuk menentukan strategi, mengimbangi perubahan, memusatkan perhatian pada target yang ingin diperoleh, serta memperoleh tujuan dengan cara yang lebih efektif. Caranya adalah dengan menentukan goals atau target yang ingin kita capai, maka dari itu kita bisa menentukan proses-proses apa saja yang harus kita lewati. Nah, setelah melakukan itu, barulah kita bisa menentukan keputusan-keputusan apa saja yang kita harus pilih. Pembuatan keputusan adalah hasil akhir dari pilihan-pilihan alternatif yang sudah melewati tahap evaluasi. Dalam proses pembuatannya, kita juga memerlukan berbagai macam analisis, identifikasi masalah, lalu mempertimbangkan pada pilihan-pilihan yang ada, sehingga barulah bisa terbentuk keputusan tersebut. Kita pasti pernah melihat gambar ini. Gambar inilah yang disebut dengan struktur organisasi. Struktur organisasi selalu dimulai dengan bos atau yang memiliki wewenang paling tinggi, lalu diikuti dengan bawahan-bawahannya. Nah, struktur organisasi ini merupakan kerangka yang menjelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab antar individu untuk mencapai tujuannya. Lalu, koordinasi merupakan peran untuk per individu dalam suatu organisasi. Walaupun dengan kegiatan-kegiatannya sendiri, tetapi mereka tetap menuju tujuan yang sama. Lalu untuk rentang manajemen adalah kemampuan suatu manajer dalam melakukan koordinasi secara efektif. Setelah menentukan struktur organisasi, barulah bisa terbentuk distribusi wewenang dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, apa sih pentingnya untuk melakukan distribusi wewenang ini? Agar terjadi efisiensi dalam waktu pengerjaan, lalu keputusan juga bisa diambil dengan cepat dan bisa mengurangi beban pimpinan. Lalu apa hubungannya dengan manajemen SDM? Manajemen SDM adalah cara untuk memastikan kualitas ketenaga kerjaannya, agar seorang manajer itu bisa memastikan
apakah sang karyawan sudah berada di posisi yang tepat atau tidak. Baik, sampai di sini pembahasan kita pada video kali ini. Sampai jumpa di pembahasan yang selanjutnya, teman-teman.